Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini, Nak? Baik. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, pelajaran hari ini maksud Bu Dahlia. Bu Dahlia mau kalian berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Duduk kembali. Berdoa. Bismillah. Baik. Sekarang Bu Dahlia mau tanya. Coba diperiksa kelompok kalian. Ada yang tidak masuk tidak anggota kelompoknya? Siapa yang tidak masuk, Nak? Siapa? Arifin. Terus? Siapa? Arifin. Terus satu lagi? Zafia. Terus? Sufri. 3 orang? Oke, ada lagi yang tidak masuk? Berarti yang lainnya lengkap ya? Baik. Sebelum masuk ke pelajaran kita pada hari ini, tadi kita berdoa sudah. Sekarang, agar kalian semakin cinta sama tanah air kalian, Bu Dahlia mau ngajak kalian untuk nyanyi lagu Indonesia Raya. Yuk, dirijennya silahkan ke depan. Dan anak-anak Bu Dahlia yang lain silahkan berdiri. Nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat ya, Hafiz. Yuk. Indonesia di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, sayang. Baik, sekarang yuk dikeluarkan alat tulisnya. Alat-alat kalian untuk menulis, buku tulisnya, disiapkan semua perlengkapannya di atas meja. Sudah belum? Sudah belum? Nah, sudah, Nak? Oke, sudah semua? Sudah siap belajar? Oke, kalau sudah, hari ini kita akan kembali belajar tentang tema 4, subtema 2, dan masih di pembelajaran 5. Muatan pembelajarannya pun masih IPA dan SBDP. Tadi kita sudah nyanyi. Sekarang Bu Dahlia minta satu orang untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Siapa? Abil, boleh. Berdiri ya, Bil. Yang kencang, Bil, baca Bil. Melalui menyimak video pembelajaran tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, peserta didik mampu menelaah cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia dengan tepat. Melalui diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan mind map tentang nama-nama gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan percaya diri. Melalui tayangan video pembelajaran tentang tarian suatu daerah, peserta didik mampu merinci berbagai properti tari yang digunakan pada salah satu tari daerah dengan tepat. Melalui diskusi, peserta didik mampu memperagakan tari menggunakan properti tari berdasarkan dengan iringan musik dengan tepat. Oke, terima kasih Abil. Tepuk tangan untuk Abil yang sudah membacakan tujuan pembelajaran dengan sangat jelas. Nah, berdasarkan tujuan pembelajarannya, daftar materi kita hari ini ada 3. Yang pertama, gangguan peredaran darah. Yang kedua, cara mencegah gangguan peredaran darah. Dan yang terakhir, kita masih membahas tentang properti tari. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Bu Dahlia mau review dulu. Sekarang, siapa yang masih ingat organ peredaran darah kita ada apa saja? Angkat tangan boleh? Ayo, organ peredaran darah kita ada apa aja? Boleh angkat tangan, gak apa-apa. Nggak usah malu. Boleh. Oh iya, boleh sayang, berdiri yuk. Ada apa aja, Nak? Ada jantung, paru-paru, pembuluh darah. Bisa lebih kencang lagi, sayang? Ada jantung, pembuluh darah, sama paru-paru. Oke, benar tidak? Tepuk tangan untuk temannya, jawabannya benar. Ada 3 ya. Ada 3, ada jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Sekarang, pembuluh darahnya ada berapa sih kita? Ada berapa jenis pembuluh darah? 3. Apa yang pertama? Arteri. Yang kedua, vena. Yang ketiga, kapiler. Pinter. Oke, kita lanjut. Fungsi organ peredaran darah. Bu Dahlia mau tanya, fungsi organ peredaran darah jantung apa sih? Memompa darah. Oke, kalau pembuluh darah fungsinya apa? Iya, menjadi tempat menyalurkan atau mengalirnya
Terakhir, fungsinya paru-paru apa sih? Tempat menyaring darah kecil. Kemudian tempat apa sayang? Bukan, paru-paru. Iya betul, mengendalikan pH darah. Dan yang terakhir yang paling penting, yang dia menukar titik-titik menjadi titik-titik sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Menyaring darah-darah kecil, benar, tadi sudah. Menyeimbangkan pH darah juga tadi sudah disebutkan. Satu lagi. Betul, mengalirkan udara ke dalam darah atau sebagai tempat bertukarnya karbon dioksida dengan oksigen pada darah. Sekarang, siapa yang masih ingat properti tari itu apa? Angkat tangannya. Bu Dahlia nggak mau keroyokan. Bu Dahlia maunya angkat tanganmu. Raise your hand. Angkat tangan. Mau jawab? Angkat tangan dong, biar berani dong. Boleh. Berdiri nak, biar Bu Dahlia lihat. Berdiri. Apa itu properti dari tari? Properti tari merupakan alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk sebuah pertunjukan tarian. Oke, properti tari adalah alat-alat atau benda yang digunakan dalam menunjukkan atau menampilkan sebuah tarian. Benar atau tidak? Betul. Sekarang, jenis properti tari ada berapa? Jenis properti tari ada berapa? Ada berapa? Ada berapa sayang? Coba berdiri, ada 2, apa saja sebutkan. Siapa tadi yang jawab? Kamu ya? Oke, baik. Sebutkan, apa namanya? Set property dan hand property. Betul. Ada set property dan hand property. Tepuk tangan buat temennya, masih ingat loh. Keren sekali. Terakhir, fungsi properti. Siapa yang ingat fungsi properti tari? Fungsi properti tari. Fungsi properti tari, angkat tanganmu. Tadi angkat tangan, tapi nggak mau jawab. Oh boleh sayang. Yuk. Fungsi properti tari adalah menggambarkan tema tarian, memperindah gerakan, dan memperjelas gerakan dan karakter penari. Betul tidak? Tepuk tangan lagi untuk temennya. Keren. Berarti anak-anak Bu Dahlia semuanya masih ingat tentang pelajaran kita di hari kemarin. Sekarang kita lanjut ya. Nah, LKPD-nya boleh ditaruh di meja. Tadi kan sudah Bu Dahlia bagikan ya. LKPD dan lembar evaluasinya sudah Bu Dahlia bagikan. Sayang, Bu Dahlia mau kalian fokus ya. Kalau Bu Dahlia bilang lagi kerjakan LKPD, kerjakan LKPD-nya. Berarti lembar evaluasinya disimpan dulu. Lembar evaluasi itu nanti akan ada waktunya tersendiri ya. Sekarang kelompoknya anak-anak Bu Dahlia sudah duduk berdasarkan kelompok atau belum? Sudah. Kita lanjut ya. Oke. Bu Dahlia mau ngajak kalian nyanyi lagi. Pokoknya setiap sama Bu Dahlia kalian nyanyi lagi. Soalnya suara kalian bagus-bagus banget. Bu Dahlia seneng dengernya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Aku punya cerita tentang gangguan-gangguan yang terjadi di peredaran darah kita. Tahukah kawan, siapa yang mengira ternyata ada banyak
gangguan di peredaran hipotensi, tekanan darah rendah, hipertensi darah tinggi, anemia, kekurangan darah merah, leukemia, kanker darah, jantung koroner, jantungnya lemah. Giliran lemaknya pada kencang banget kamu nak. Yuk. Hemofilia, darah yang sulit beku. Thalassemia. Kita ulang ya. Keluarkan suaranya nggak apa-apa, fals dikit nggak apa-apa. Yuk, kita ulang sekali lagi suaranya yang kencang. Aku punya cerita tentang gangguan-gangguan yang terjadi di peredaran darah kita. Tahukah kawan, siapa yang mengira di peredaran hipotensi, tekanan darah rendah, hipertensi darah tinggi, anemia, kekurangan darah merah, leukemia, kanker darah, jantung koroner, jantungnya lemah. Hemofilia, darah yang sulit beku. Oke, tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Kita lanjut ya. Tadi kalian telah menyanyikan lagu tentang gangguan-gangguan organ peredaran darah. Dari lagu tersebut ada penyakit apa aja sih? Ada hipotensi, ada hipertensi, terus anemia, kemudian hemofilia, leukemia, satu lagi thalassemia. Oke, anemia itu penyakit apa sih? Apa anemia penyakit apa? Kekurangan darah merah. Hipotensi, hipotensi darahnya rendah atau tinggi tekanannya? Yang bilang rendah angkat tangan. Yang bilang rendah hipotensi loh ya, yang udah lihatannya hipotensi. Tekanan darah rendah atau tekanan darah tinggi? Yang rendah angkat tangan. Oke, turun. Berarti sisanya darah tinggi ya. Hipotensi itu yang benar darah rendah. Hipertensi baru darahnya tinggi tekanannya. Kita lanjut ya. Nah, perhatikan. Gangguan peredaran darah itu ada hipotensi, ada hipertensi, leukemia, thalassemia, hemofilia, jantung koroner, dan anemia. Kita lihat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Jadi tuh kalian kalau anemia, hipotensi, hipertensi, jantung koroner, leukemia itu biasanya disebabkan oleh faktor-faktor tersebut. Faktor yang mempengaruhi kesehatan itu ada 4. Yang pertama perilaku, kedua lingkungan, ketiga faktor pelayanan masyarakat, dan faktor keturunan. Kita lanjut. Faktor perilaku, baik. Bu Dahlia ada 2 gambar nih. Kira-kira yang baik dimakan setiap hari yang mana? Yang sebelah sini apa sini? Kanannya Bu Dahlia atau kirinya Bu Dahlia? Kiri. Oke, yang baik dimakan yang kiri ya, setiap hari ya. Lanjut. Yang kedua,
Kira-kira nih yang baik dilakukan setiap hari yang kanan atau kiri? Kan kata Abil yang kiri. Abil begini terus di rumah ya. Yang benar yang kanan, betul. Lanjut. Nah, yang baik yang mana? Yang begadang atau yang tidur? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Coba lihat dulu yang kanan atau kiri. Yang bilang kanan angkat tangan sayang. Allah. Oke, yang bilang kiri angkat tangan. Sayang, yang kiri ini dia main HP sampai jam 3 subuh. Yang kiri dia tidur di jam 8 malam. Yang baik yang mana? Ya, jam 7 udah salah. Yang baik yang kiri. Kiri. Nah, faktor perilaku itu terbagi jadi 3. Tadi kan Bu Dalia udah tunjukin makanan yang baik yang mana, pola hidup yang baik yang mana. Lihat, faktor perilaku itu terbagi 3 ya. Yang pertama pola makan. Pola makanan yang baik itu adalah yang sehat dan seimbang, sehingga dia dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit. Kemudian kebiasaan olahraga. Kebiasaan olahraga itu juga berpengaruh dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap dalam kondisi terbaiknya. Kalau pola makan udah benar, kebiasaan olahraga juga sudah baik. Yang tidak kalah penting adalah waktu tidur. Pada umumnya manusia memerlukan waktu tidur pada malam hari selama 8 jam. Kalau kurang dari ini, tubuh kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi setiap hari itu tubuh kita ada sel-sel yang rusak, nah, dan diperbaikinya ketika kita tidur di malam hari. Jadi kalau kamu begadang terus, sel-sel darah yang rusak itu tidak diperbaiki terus-menerus. Lama-lama kamu bisa sakit. Itu sebabnya waktu tidur juga termasuk faktor perilaku yang berpengaruh dalam kesehatan kita. Kita lanjut. Faktor lingkungan. Kamu mau tinggal di tempat yang seperti ini atau seperti ini? Oke, Bu Dalia ralat. Mau tinggal sebelah kanan atau kiri? Ada yang mau tinggal di sebelah kiri? Rizka mau tinggal di sebelah kiri katanya. Oh ya Rizky, ya Allah Bu Dalia lupa, maaf ya Rizky. Mau tinggal sebelah kiri Ki? Banyak sampah, bau, banyak penyakit. Selain Rizky ada lagi yang mau tinggal sebelah kiri? Sisanya mau yang ini ya. Nah, jangan mau kayak Rizky ya. Tinggal di tempat ini ya. Tidak boleh, bukan tidak boleh. Tidak baik tinggal di lingkungan seperti ini. Karena banyak jenis penyakit yang pasti hadir di tempat yang kotor. Oke. Faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perbandingan angka orang sakit yang signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan kumuh atau kotor. Yang mau Bu Dahlia tanyakan, kira-kira orang sakitnya lebih banyak di lingkungan yang bersih atau di lingkungan kotor? Oke, pintar, berarti paham ya. Lanjut. Nah, ini adalah faktor yang ketiga, yaitu faktor pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat di sini yang dimaksud adalah ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan itu apa aja sih? Rumah sakit, selain rumah sakit. Mentang-mentang ada rumah sakit, ada rumah sehat ya Hafiz ya. Iya betul, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada klinik, betul.
Tadi kan kalian udah nyebutin, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada klinik, ada apotik, dan sebagainya. Itu semua kan fasilitas kesehatan. Jika fasilitas yang mudah terjangkau dengan mutu pelayanan yang baik, itu akan berperan penting dalam peningkatan mutu kesehatan masyarakat. Jadi kalau rumah sakitnya, puskesmasnya, kliniknya, apotiknya bisa dijangkau dengan mudah, seperti kita nih di Jakarta. Puskesmas dekat, rumah sakit dekat, klinik apalagi. Jadi kita lebih mudah nih untuk mengakses fasilitas kesehatan. Jadi kalau kita sakit atau apa, kita lebih gampang untuk periksa ke dokter. Coba bayangkan yang tinggal di perbatasan seperti di Papua. Rumah sakitnya di Jakarta Barat, kita tinggalnya di sini. Udah gitu jaraknya harus mendaki gunung lewati lembah. Gak nyanyi dong. Itu Bu Dahlia hanya untuk memberitahu sejauh itu dan sesulit itu. Kalau kita kan banyak angkot. Banyak angkot, walaupun sekarang udah nggak ada Metro Mini ya, tapi ada Gojek, ada taksi. Apa-apa semua bisa pakai handphone. Sedangkan kalau di perbatasan sana, di daerah terpencil itu, sinyal aja susah nak. Jangankan untuk apa-apa harus pakai handphone gitu, tentu tidak bisa. Jadi kalian wajib bersyukur ya, kita punya ini. Punya faktor pelayanan masyarakat yang baik di Jakarta. Oke? Kita lanjut. Nah, ini adalah faktor keturunan. Faktor keturunan ini tidak bisa dicegah hanya dengan perilaku, lingkungan sehat, atau tadi faktor pelayanan masyarakatnya. Faktor keturunan ini dia tidak bisa dicegah dengan itu. Karena banyak penyakit yang dapat kita cegah, tapi untuk penyakit yang faktor keturunan itu tidak bisa. Dia hanya bisa dicegah saat misalnya ketika kalian dewasa nanti, kalian menikah. Kalau sekarang itu pemerintah mewajibkan kalian untuk memeriksa kesehatan kalian. Misalnya nih ya, misalnya loh ya, kan kalian belum bisa kalau sekarang. Misalnya nih Hafiz nikah sama Hoiro, oke. Misal masih jauh itu. Ada Hafiz sama Hoiro kan. Mereka dewasa terus mereka memutuskan menikah, tapi si Hafiz itu kena penyakit diabetes. Itu akan diperiksa. Kira-kira kemungkinan keturunannya berapa banyak ketika mereka menikah. Terus akan diberikan pola hidup yang sehat untuk selanjutnya. Jadi faktor keturunan itu Bu Dahlia ulang tidak bisa dicegah hanya dengan pola hidup sehat atau menjaga lingkungan tetap bersih. Tapi perlu peranan faktor pelayanan masyarakat dan konsultasi dengan kedokteran. Paham? Nah, selanjutnya cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Yang pertama, bareng-bareng. Yang kedua, yang ketiga, tidak merokok dan atau. Nih, perhatikan, sayang. Di sini Bu Dahlia tulis dan atau. Berarti tidak boleh merokok doang atau tidak boleh mengkonsumsi minuman beralkohol atau keduanya tidak boleh. Keduanya boleh. Betul. Baik salah satunya misalnya, Bu saya kan merokok doang nggak minum alkohol. Atau Bu saya minum alkohol doang tidak merokok. Sama aja tidak boleh. Mau kamu cuma merokok, mau kamu cuma minum alkohol doang tetap tidak boleh. Oke? Nah, untuk lebih jelas kalian bisa simak video ini. Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Miss Raffi di sini. Kalian sudah siap belajar? Di antara kalian siapa nih yang suka belajar sambil ngemil? Hati-hati ya. Wah, banyak tuh. Makan makanan yang mengandung garam dan penyedap makanan akan mengganggu kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kalian sudah siap? Yuk kita mulai.
Pertama, konsumsi makanan Sayang, yang baik untuk duduk yang jantung. benar. Hindari terlalu banyak makan garam dan gula dalam makanan. Selain itu, membatasi lemak tertentu yang dimakan juga penting. Konsumsilah makanan yang tinggi kadar protein dan memiliki kadar serat yang tinggi juga. Pilih makanan dengan pengolahan makanan yang baik seperti rebus dan kukus. Kurangi makan makanan yang digoreng agar kesehatan jantung tetap terjaga. Selanjutnya, minum air yang cukup. Kekurangan air akan menyebabkan dehidrasi. Minumlah 8 gelas sehari. Ini akan membuat peredaran darah lebih lancar dan meningkatkan fungsi organ tubuh secara keseluruhan. Kemudian, olahraga secara teratur. Berolahraga tidak hanya dapat membantu mengendalikan berat badan, tapi juga mengurangi resiko tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Terima kasih yang udah subscribe Rahmikawa YouTube channelnya ya. Oke. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat melemahkan atau mengakibatkan gagalnya fungsi otot jantung yang bisa menjadi pembekuan darah yang memicu terjadinya stroke. Stroke itu adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu sehingga terjadi penyumbatan, bahkan bisa pecah pembuluh darahnya. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Wah, bahaya sekali ya. Selanjutnya, tidak merokok. Bahan kimia di tembakau dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Ini dapat menyebabkan penyempitan arteri akibat penumpukan plak yang akhirnya dapat menyebabkan serangan jantung. Kemudian, rutinlah mengontrol tekanan darah. Jika tekanan darahmu tinggi, bisa memadatkan arteri dan menghambat peredaran darah. Jadi, kontrol tekanan darah untuk memastikan peredarannya tetap lancar. Ini adalah salah satu contoh gambar alat untuk mengukur tekanan darah. Kalian bisa beli di tempat alat kesehatan. Nah, kalau kalian ingin mengetahui angka terbaik yang sesuai dengan usia dan kesehatan, sebaiknya kalian tanya langsung pada dokter ya. Selanjutnya, hindari obesitas. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Jika sudah mengalami obesitas, sirkulasi darah dalam tubuh akan terhambat akibat terjadinya penumpukan plak pada pembuluh darah arteri. Jika kondisi ini terus terjadi dalam jangka panjang, kalian akan lebih berisiko terkena penyakit jantung koroner, serangan jantung, hingga stroke. Wah, kalian harus menjaga pola makan ya, biar tidak terjadi obesitas. Selanjutnya, tidur cukup dan berkualitas. Orang yang kurang tidur memiliki resiko obesitas lebih tinggi, tekanan darah tinggi, serangan jantung, bahkan diabetes dan depresi. Karena saat tidur, tubuh kita beristirahat dan ada jam-jam tertentu di mana tubuh kita menyaring racun untuk dibuang. Jadi, jika kita tidak tidur, maka organ tersebut tidak bekerja dengan maksimal. Selanjutnya, mengelola stres. Ketika tubuh mengalami stres, pembuluh darah akan mengalami penyempitan yang dapat mengganggu sirkulasinya. Ini sangat berbahaya sekali untuk peredaran darah kita. Jadi harus dikelola. Bagaimana caranya? Bermain dengan teman. Bermain di taman seperti ini, melakukan kegiatan bersama akan menyenangkan dan menyehatkan dengan teman kalian. Terima kasih yang sudah nge-like video dari Rahmikawa YouTube channel. Membuat kesenian. Kalian bisa melakukan kegiatan menggambar, mewarnai, melukis, atau mungkin memainkan alat musik. Membaca buku. Kalian bisa membaca buku cerita pendek, komik, novel, majalah, dan lain-lain. Siapa nih di antara kalian yang suka membaca komik? Menonton acara hiburan.
Pastikan yang kalian tonton sesuai usia dan bermanfaat ya. Nah, siapa nih yang punya hewan peliharaan seperti murid Miss Rahmi ini? Jangan lupa untuk dirawat dan diajak bermain ya. Pasti sangat menyenangkan. Mengobrol di chat grup juga menyenangkan, tapi kalian harus batasi ya, jangan sampai banyak waktu terbuang percuma untuk mengobrol sehingga tidak melakukan hal-hal lain. Meditasi atau latihan yoga. Hal ini juga sangat bagus karena ini dapat membuat kalian merasa rileks. Aktivitas berkumpul dengan teman di kafe sambil makan dan minum minuman kesukaan kalian juga sangat menyenangkan. Tapi jangan sering-sering ya, nanti bisa bikin kantong bolong. Piknik bersama keluarga juga kegiatan yang mengurangi stres karena membuat tubuh dan pikiran menjadi fresh. Siapa nih yang kurang piknik? Ayo yuk kita piknik lah. Oke, sekarang kita review dulu ya. Ini adalah cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia yang sudah Miss Rahmi sebutkan sebelumnya. Semoga kalian paham ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu happy dan menjaga. Nah, selanjutnya, tadi kan kita sudah menyimak video. Kita sekarang kita lanjutkan dengan menyimak teks. Bacalah teks berjudul Mengenal Lebih Dekat Tari Tradisional Bali. Bu Dahlia mau minta satu orang kembali untuk bacakan. Yang kencang suaranya ya. Siapa? Citra boleh, ayo. Bacanya dari sini ke sini, baru ke sini ya sayang. Ya. Yuk. Tari tradisional Bali, ekspresi manusia dalam gerak dan musik. Tahukah kamu 9 tari Bali ditetapi di sebagian warisan budaya dunia? Tak benda UNESCO, apa itu? Nggak kelihatan, Bu. UNESCO. UNESCO. Pengakuan UNESCO meningkatkan citra tari tradisional Indonesia di mata dunia tradisional. Oke. 9 tarian tradisional disebut berbagai dalam 3 genre. Menurut wali tarian Sakral. sakral, 1 rejang, terus apa itu? Sahyang Dedari. Sangyang Dedali dan baris upacara. Kemudian Bebali tarian upacara seni semi sakral, topeng apa itu? Sidakarya dan Sendra Tari Gambuh. Sendra tari gambu, sendra tari wayang wong, bali-balihan tari hiburan, lenggong karaton, joget bumbung, barong ket kuntis raya. Bali terkenal akan ragam budayanya, salah satunya adalah tarian tradisional. Mencatat ada selebih dari 40 jenis tarian. Mari kita cintai dan lestarikan budaya tari tradisional Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Citra. Baik, berdasarkan teks ini, kan dibagi 3 genre kan? Yaitu ada wali itu atau tarian sakral, ada rejang, ada Sanghyang Dedari, ada baris upacara, bukan baris tapi bais. Kemudian ada bebali atau tarian upacara semi sakral, dia juga terbagi 3, yaitu ada topeng sidakarya, sendra tari gambu, sendra tari wayang wong, dan yang terakhir itu ada bali-balihan atau tarian hiburan. Ada 3 juga, yaitu lenggong keraton, joget bumbung, barong ket kuntis raya. Oke, itu tadi adalah jenis-jenis tarian yang ada di Bali dan diakui oleh UNESCO. Kita lanjut. Nah,
Di sini nanti akan Bunda lihat tampilkan video sebuah tarian tradisional, tarian Yapong. Kalian perhatikan baik-baik karena nanti akan Bunda lihat tanya tentang tari tersebut ya. Hai guys, perkenalkan nama saya Sendal Fatimah. Saya Tanya Ambil Tiara tegak. Masukiro. Saya Ogiana Anteka. Kami dari Komar Rio akan menampilkan tari Yapong, karya dari Bagong Sugiharto. Tari Yapong dibuat pada tahun 1977 yang menceritakan tentang keceriaan, kebersamaan di Betawi. Tarian ini pertama kali muncul pada zaman tari pernikahan dari Jakarta yang kemudian dijadikan tarian lepas dengan judul tari Yapong. Buat teman-teman lagi sekarang, pokoknya belajar terus seni sama sih tari juga ya kita mau intinya lah tetap melestarikan budaya Indonesia terutama budaya Indonesia.
Oke. Sekarang Bu Dahlia mau tanya, tari apa sih tadi yang baru kalian tonton, namanya tari apa? Oke, tari yang kalian baru tonton itu tadi adalah tari yapong. Tari yapong itu menceritakan apa sih? Keceriaan apa, Abil? Benar, menceritakan keceriaan, tapi kurang lengkap. Menceritakan keceriaan apa? Ya boleh Citra, yuk berdiri sayang. Menyambut Pangeran Jayakarta. Kurang tepat. Kurang tepat. Tadi itu adalah dia benar menceritakan tentang keceriaan, tapi keceriaannya siapa? Keceriaannya siapa? Kalian masih boleh memanfaatkan loh, kan ada laptop kalian. Oh iya. Menceritakan tentang apa tari yapong itu? Ayo, keceriaan. Tadi Abil udah bener ngasih keceriaan, tapi keceriaan apa? Tari yapong menceritakan tentang apa? Ayo coba coba di search, dicari. Yuk, ada yang sudah ketemu kah? Boleh kemukakan. Angkat tangannya. Gak apa-apa sayang. Ayo belajar berani berbicara. Belajar berani berbicara. Ayo Aldi. Menceritakan adegan menyambut Pangeran Jayakarta. Tentang apa? Tentang menyambut Pangeran Jayakarta. Adalah adegan menyambut Pangeran Jayakarta. Kalau di Google bilangnya begitu. Ada lagi yang menemukan selain itu? Ya apa? Apa sayang? Perjuangan Pangeran Jayakarta. Tari yapong menceritakan perjuangan Pangeran Jayakarta. Masih kurang tepat. Benar, tapi bukan bagian itu yang Bu Dahlia tanyakan. Yuk silakan Safa, apa? Tari yapong itu menceritakan tentang apa Safa? Tentang keceriaan ini layaknya kebahagiaan rakyat ketika menyambut Pangeran Jayakarta. Betul. Tepuk tangan untuk Safa. Akhirnya. Iya, benar dia menceritakan tentang pangeran. Tapi yang benar adalah keceriaan menyambut pangeran tersebut hadir ya. Yuk kita lanjut. Nah, properti tari yapong. Perhatikan. Paling atas itu ada hiasan kepala. Kemudian ini selendang yang menyilang di badannya ini disebutnya toka-toka.
toka-toka. Kemudian ada sabuk emas, namanya sabuk emas. Karena dulu warna ini emas nih. Biasanya di sini sabuk ini warnanya emas, makanya disebut sabuk emas. Tapi seiring dengan waktu, sekarang sabuknya tidak lagi hanya berwarna emas ya. Seperti yang dipakai di sini dia warnanya merah, walaupun memang ada garis-garis emasnya. Yang terakhir ada kain batik. Nah, ini adalah properti tari dari tari Yapo. Kita lanjut. Nah, yuk berdiskusi. Silahkan kerjakan LKPD-nya. Ingat, ya betul. Di LKPD 2, Bu Dahlia boleh pinjam kembali? Oke, di LKPD 2, kalian bisa isi ini. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa baca modul yang telah Bu Dahlia berikan, atau kalian bisa memanfaatkan laptop yang Bu Dahlia sediakan di setiap kelompok ya. Jadi kalian bisa kerja sama. Yang terakhir adalah ini. Tarian. Kalian lihat ini gambar tari apa? Kalian cari di internet. Kira-kira ini apa nih? Propertinya apa saja? Beda-beda. Setiap kelompok berbeda gambarnya ya. Dan jangan lupa nanti Bu Dahlia minta beberapa kelompok yang belum ada nilainya tuh, kelompok 1, 2, 4, dan 7 untuk presentasi mind map yang tadi Bu Dahlia udah bilang. Mind map, kemudian menampilkan gerakan tarian dengan iringan lagu. Oke, Bu Dahlia kasih waktu sampai jarum panjang ke angka 12 ya, berarti 10 menit dimulai dari sekarang. Yuk. Kalau ada yang tidak paham, bisa panggil Bu Dahlianya, angkat tangan Bu Dahlia gitu. Nanti Bu Dahlia akan samparkan. Ini apa tuh? Cari dulu itu gambarnya sama enggak? Tari apa itu namanya? Ini reok. Propertinya apa aja? Cuma topeng saja kah atau ada yang lain? Itu bukan, tuh jenis tariannya beda, baca. Oke. Oke. Kalau mengalami kesulitan bisa ke Bu Dahlia ya. Habil, duduk yang tegap bisa. Nah, pintar. Tari apa itu? Tari kipas. Dari mana asalnya? Oh benar, tari kipas. Dari mana asalnya dia? Sulawesi Selatan. Baik, dicari propertinya apa aja. Oh, kamu dapat yang touchscreen, oke. Laptop kamu juga touchscreen loh, jangan mau salah. Bisa digituin. Sayang, sticky note-nya nggak digituin dong. Ya nak, ya. Sebentar sayang. Apa? Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis properti tari. Ada tadi yang dibaca sama dia, ada berapa tuh jenis properti tari? Ada 2. Nah, apa aja dan sebutkan kira-kira apa tuh. Misalnya set property itu apa, hand property itu apa. Oke, Bu Dahlia ke sana, baik. Kenapa nak? Apa tuh?
Coba back. Lama ya? Waktunya 8 menit lagi. Karena laptopnya lemot, pakai ini aja ya sayang ya. Nanti kelamaan kamu. Boleh pakai kedua-duanya boleh. Buat menunjang kalau itu belum kebuka, kamu bisa pakai itu ya. Nanti ada waktunya ngerjain ini disimpan. LKPD dulu. Yang diingat melakukan yoga. Papa nilai Bu Dahlia, maaf. Sini saya. Papa nilai Bu Dahlia. Tidur, jangan lupa tidur, karena tidur. Duduk yang benar. Ini kan yang ditanya jenisnya sayang, nih jenisnya. Ini harusnya di sini. Waktunya 6 menit lagi ya. Emang kalian sambil diisi. Ada yang sulit tidak? Nih Bu Dahlianya tergantikan sama Google, jadi nggak ada yang nanya sama Bu Dahlia nih. Ada yang mau tanyakan ke Bu Dahlia tidak? Ya, ya. Kenapa lo Bet? Biarin sabar, dibiarin dulu. Maaf sayang. Where's on? Segerazo quick scan. Nih, kalau dia agak nge-lag, kamu klik kanan. Bukan restart, refresh. Nah, tunggu berapa kali sampai ini kan lama nih, dia sampai kembali ke depannya lama tuh. Kamu tunggu sampai dia cepat kembalinya. Oke? Dah, ya. Ada yang laptop atau handphone yang digunakannya tidak bisa diakses? Ada yang mau ditanyakan ke Bu Dahlia? Tidak, iya baik. Oh, kalau itu sih. Waktunya 4 menit lagi ya. Kelompok 1 mana kelompok 1 sayang? Oke, nanti baca itu ya. Baca apa namanya?
Mind map yang di kegiatan 3. Yang di kegiatan 3. Yang penyakit. Kelompok 2 mana kelompok 2? Baca mind map ya. Oke. Kelompok 4 mana kelompok 4? Baca mind map ya. 7. Oke, sama. Baca mind map. Oke, Bu Dahlia ulang. Kelompok 1 dan 2 mind map kegiatan 3. Oke. Kegiatan 3 yang nama-nama penyakit. Yang penyakit misalnya tadi kelompok kamu dapatnya apa? Iya, itu. Ya, itu betul. Iya. Iya, betul. Kelompok 1 belum. Kerjain dulu nggak apa-apa, Nak. Masih ada waktu 3 menit. Untuk kelompok 4 dan 7, Bu Dahlia mau kalian presentasikan yang faktor itu loh, faktor mempengaruhi kesehatan, kegiatan 1. Nah ya, yang itu. Betul, itu. 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 4 sama 7, 4 mana 4? Kamu berarti presentasinya itu ya. 7 mana 7? Presentasinya yang LKPD 2 kegiatan 1. Yang ini sayang, yang gambarnya ini. Oke. Waktunya 2 menit lagi ya sayang. Sudah belum? Oh ya, nanti juga Bu Dahlia mau kalian maju tarian. Oke, yang kelompok yang sudah siap boleh silakan maju nanti, tapi presentasi dulu. Waktunya semenit lagi, 1 menit lagi. Abil. Di modul juga ada loh. Itu di modul itu juga ada sayang. Kamu bisa baca di modul itu. Cari. Nah. Oke, time's up. Waktu habis. Belum Bu, waktu habis. Gak bisa. Oke, yang tadi Bu Dahlia bilang. Coba presentasikan kelompok 1. Ayo. Berdiri, perkenalkan dirinya, terus bacakan hasil diskusinya. Nggak apa-apa, Nak. Jangan lempar-lemparan. Dari kelompok, sayang, seperti biasa, semua silakan perhatikan kelompok 1. Siap-siap dengan post-it-nya untuk nulis nilainya berapa. Oke? Iya, sayang? Tidak usah dibaca itu. Langsung nama kamu siapa, kamu dari kelompok apa, kamu mau ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra, saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan Mempresentasikan mind map. Mind map sederhana berdasarkan nama gangguan dan penyebabnya. Betul, yuk lanjut. 1. Hipertensi adalah darah tinggi. Hipotensi adalah darah rendah. Leukemia adalah kanker darah. Apa ini? Anemia adalah
kekurangan darah merah. Koroner adalah kebanyakan lemak. Thalassemia adalah darah rusak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, hitungan ketiga, tuliskan nilai untuk kelompok 1 kecuali kelompok 1 ya. 1, 2, 3. Tempel di kelompok 1. Silakan tempel, Nak. $80, baik. Oke, 80, 82, 80. Oke. Jangan ditutupin nilai yang lainnya. Nah, gitu, sip. 1, 2, 3. Oke, rata-rata nilainya 80 untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nilainya bagus. Lanjut kelompok 2. Silakan presentasi kelompok 2. Sayang, Mike. Ayo berdiri. Nah, semuanya fokus ke kelompok 2. Kelompok 4, kelompok 7. Tidak ada suara ya. Semua fokus ke kelompok 2. Ayo sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul dari kelompok 2. Ciri-ciri anemia adalah lemas, cepat lelah, sakit kepala dan pusing, sering mengantuk, nyeri dada, dan kulit terlihat pucat. Penyebab penyakit anemia, kurangnya hemoglobin atau protein kaya zat besi, sehingga mengurangi produksi sel darah merah. Cara menyembuhkan penyakit anemia, kita mengonsumsi makanan tinggi zat besi, mengonsumsi vitamin B12 dan asam folat, dan transfusi darah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Silakan tulis nilai untuk kelompok 2. Hitungan ketiga langsung kompol. 1, 2, 3. Yuk, langsung dikumpul, langsung ditempel. Jangan nutupin nilai temennya ya. Baik, kita lihat. Nilai kelompok 2 tinggi ya. Ada 87-nya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut ke yang presentasi. Kelompok 4. Silahkan berdiri. Jangan lupa perkenalan diri ya. Temennya kalau assalamualaikum dijawab dengan lantang sayang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afandi, saya dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Faktor perilaku, faktor lingkungan, cara menjaganya. Tetap termotivasi, mengusap kebiasaan, lingkungan perlu mendukung. Cara menjaganya, menggunakan air seperlunya, menggunakan kertas seperlunya, menggunakan listrik seperlunya, menghematkan bahan bakar. Cara menjaganya, olahraga teratur, mengonsumsi makanan bernutrisi, hindari merokok, kelelahan, stres, cek kesehatan secara berkala, mengikat fasilitas penunjang. 2. Menilaikan keputusan kehendakan cayanan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Yuk, langsung tempel nilai untuk kelompok 4. Yuk, maju yuk. Langsung tempel
Kamu nggak baca bawahnya ya di kan ada judul-judulnya perilaku. Oke, nilainya juga bagus nih. Tepuk tangan untuk kelompoknya, nilainya bagus. Terakhir, kelompok 7, silakan presentasikan hasilnya. Yuk. Ayo, baca yuk. Jangan lupa perkenalkan diri dari kelompok berapa juga ya. Perkenalkan, nama saya Rosa Nurunda, dari kelompok 7. Saya yang dengarkan temannya yang lagi presentasi. Faktor perilaku, cara menjaganya, berolahraga teratur, tidak membakar sampah, tidak menghemat energi. Faktor lingkungan, cara menjaganya, membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar sampah, tidak menghemat energi, dan menanam tumbuhan. 4. Faktor yang mempengaruhi kesehatan, cara menjaganya, tidur teratur, makan teratur, dan minum teratur. Faktor pelayanan masyarakat, cara menjaganya, rumah sakit, tidak merokok, klinik, dan apotek. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Yuk, nilainya langsung ditulis di post-it dan ditempelkan di bagian kelompok 7. Berapa, Man? 88. Satu lagi, siapa yang belum kasih nilai? Ayo. 83. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Nah, sekarang waktunya untuk menunjukkan tarian kalian. Yang manduk dadali siapa? Yuk, silakan yuk. Standby di depan sayang. Jangan lupa mana properti tarinya mana. Teman-temannya ketika mereka presentasi tolong tepuk tangan. Ketika mereka nari tolong tepuk tangan ya. Yang mau tampil silakan pakai dulu propertinya sayang. Tidak mulai kita. Nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Belum ya. Oke, perkenalan dulu sayang. Dia yang di depan, Bu. Oh, terlihat semua. Fokus ya, Kak. Aku mana? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2. Kak ini menari mana tidak dari.
Gua cheat, gue di sini cheat. Liatin soal cheat. Gak apa udah, gak apa-apa. Liatin Bir. Liatin Bil, udah belum? Udah. Gimana? Balik. Yuk, kelompok selanjutnya. Gimana bukanya? Ya sayang, boleh taruh situ ya. Selanjutnya, tari apa nih, bungong jempa ya? Satu lagi mana sayang? Oh udah langsung. Siapa lagi, satu lagi? Majunya sama siapa saja nih si bungo jempa? Boleh, boleh. Yuk sini maju sayang. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tepuk tangan untuk kelompok 3 ini.
Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan nari Yamko Rembe Yamko. Kalian tadi sudah presentasi, sudah menampilkan tarian. Selanjutnya adalah evaluasi time. Kerjakan lembar evaluasimu dengan teliti ya. Yuk silahkan dilanjutkan, evaluasinya dibuka. Yang kertas lembar? No, kertas lembar. Ya betul yang itu. Oke, kerjakan evaluasinya dengan teliti ya sayang. Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa tanya ke Bu Dahlia.
Waktunya hanya 7 menit ya. Ya. Ya, baik. Sudah selesai? Sudah atau belum? Kalau sudah, coba ketua kelompoknya. Kalau sudah, ketua kelompoknya. Dengarkan sudah saya dulu. Ketua kelompoknya kumpulkan lembar evaluasi, lembar LKPD, dan modulnya ya. Kelompok 5 sudah, 1 sudah. Kelompok 3. Ya, sayang. Sudah semua? Bisa kembali lagi saya duduknya. Sudah semua dikumpulkan ke Bunda Lia? Ya. Sudah. Kalau sudah, sekarang Bunda Lia minta tolong shutdown laptopnya. Shutdown laptopnya. Shutdown laptopnya. Jangan ditutup. Semua aplikasinya kemudian di shutdown. Tutup saya. Ibu nggak bisa bergerak. Oke, sekarang yang ngecas dicabut colokannya. Ini ya Bu. Udah lihat kita laptopnya dulu. Chargernya di grup. Yang laptopnya pakai charger, chargernya di grup. Ini laptopnya naik. Hari ini tadi kalian sudah belajar, terus sudah presentasi juga, bahkan sudah maju untuk melakukan tari. Yang mau Bu Dahlia tanyakan adalah, apa saja sih yang telah kalian pelajari hari ini? Properti tari, terus peredaran darah. Pantun, kita belajar pantun kah tadi? Kita hanya review saja, tapi memang ada sentuhan pantunnya, tapi kita tidak belajar pantun ya. Terus kita bernyanyi juga. Pelajarannya tadi ada properti tari, ada gangguan peredaran darah, ada apa lagi? Penampilan tari.
Iya, terus kalian juga ngerjain LKPD, bener. Sekarang Bu Dahlia mau tanya lagi. Bagaimana sih perasaan kalian selama mengikuti pelajaran Bu Dahlia 1 hari ini? Seru tidak? Sempet bosan nggak belajar sama Bu Dahlia? Oke, Bu Dahlia mau tanya, bagian terserunya di apa? Yang main, yang pakai laptop. Oke, yang pakai laptop, ya Bu Dahlianya tergantikan sama Google nih. Biasanya Bu Dahlia. Ini kalian cuma ketik di laptop, tapi nggak apa-apa. Berarti kalian sudah mahir pakai laptop. Minggu besok, pas belajar sama Bu Dahlia, kita akan kembali ngebahas tentang organ peredaran darah. Dan Bu Dahlia akan ngajak kalian bikin komik, tapi bukan hanya pakai tangan. Jadi di pertemuan selanjutnya sama Bu Dahlia, kalian bawa handphone ya. Gak apa-apa, nanti yang gak punya handphone bisa pakai handphonenya Bu Dahlia, oke? Kuotanya kan pakai wifi-nya Bu Dahlia, oke? Nanti kita akan belajar bikin komik dari sebuah aplikasi namanya Comic Strip. Sekarang boleh dipakai tasnya. Yuk, duduk yang rapi. Sayang, yuk duduk yang rapi bisa. Nanti setelah kita berdoa, Bu Dahlia mau yang hari Kamis piket. Untuk mempermudah yang hari Kamis piket, kalian naikkan bangku kalian ke atas meja. Nanti Bu Dahlia akan tunjuk kelompok paling rapi boleh pulang duluan. Yuk, Salman, pimpin doa dulu sayang. Bersiap. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang. Duduk kembali. Berdoa. Oke, yang piket hari Kamis boleh berdiri sayang. Berdiri, angkat bangkunya ke atas meja.